Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Humaira Nurjana ZA dengan nomor induk mahasiswa 193820620001. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi yang sudah dibahas beberapa minggu lalu. Nah, yang pertama yaitu materi tentang filsafat dan sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Konsep filsafat merupakan awal dari berbagai disiplin ilmu yang sangat erat terkait dengan kebijaksanaan dan kecintaan terhadap ilmu. Nah, secara etimologis di sini dikatakan filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia yang terdiri dari dua suku. Kata philos artinya suka, cinta, mencintai atau kecenderungan terhadap sesuatu. Sedangkan sophia artinya arif, hikmah, kebijaksanaan. Dari definisi konsep filsafat tersebut, maka muncul sebuah pertanyaan. Mengapa dalam setiap disiplin keilmuan diawali dengan filsafat? Nah, secara fungsional, dari definisi filsafat di atas mengajak kita untuk dalam memulai sebuah pelajaran, maka sukailah atau cintailah terlebih dahulu pelajaran tersebut. Ibaratnya seperti ketika kita menyukai sesuatu, maka kita akan memberikan apa saja untuk sesuatu yang kita sukai itu. Sama halnya dengan mempelajari sesuatu, maka cintailah atau sukailah dulu pelajaran tersebut, maka kita akan sering mempelajarinya. Selanjutnya masuk pada materi yang kedua, yaitu hubungan filsafat dengan ilmu komunikasi. Hubungan filsafat yaitu manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan akal dan perasaan. Akal dan perasaan ini manusia lebih unggul dibanding dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Karena itu dalam proses perjalanan sejarah manusia dengan kemampuan yang dimiliki manusia memanfaatkan panca inderanya seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Manusia mendapatkan pengalaman dengan alam dan dirinya sendiri dengan mengenal berbagai benda-benda yang ditemuinya, misalnya rasa manis, asam, dan pahit, juga barang-barang dan lain sebagainya. Sedangkan ilmu komunikasi itu sendiri sebagai salah satu cabang ilmu sosial, meskipun ilmu komunikasi baru berkembang pada abad 19 Masehi, tetapi sebenarnya ilmu komunikasi sudah tua usianya. Jadi artinya ilmu komunikasi secara sederhana bahwa ilmu komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari sender ke receiver. Masuk pada materi yang keempat, yaitu etika. Membahas apa itu etika dan perkembangannya. Etika yaitu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan tingkah laku manusia yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sesuai dengan kewajiban moral yang berlaku. Nah, perkembangan etika sendiri di sini diterangkan etika perangai. Etika perangai ini adalah kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat di daerah tertentu dan waktu tertentu. Contoh seperti busana adat dan tradisi-tradisi daerah. Yang kedua yaitu etika moral. Nah, etika moral ini berkenaan dengan kebiasaan berperilaku baik berdasarkan kodrat manusia. Jika dilanggar, maka menimbulkan atau tindakan yang tidak baik. Contoh seperti berkata jujur, sopan, hormat, menghargai orang lain yang sering diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Materi yang kelima yaitu aplikasi filsafat dalam ilmu komunikasi. Di sini dijelaskan membahas mengenai 3 bidang kajian filsafat ilmu dalam ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Nah, ketiga bidang filsafat ini merupakan
pilar utama bangunan filsafat. Nah, ontologis yaitu dalam aspek ontologi ilmu komunikasi khususnya pada komunikasi massa seperti berita berfokus pada keberadaan berita yang mempengaruhi keingintahuan dari masyarakat. Yang kedua yaitu epistemologi, merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal, sifat, metode, dan batasan pengetahuan manusia yang bersangkutan dengan kriteria bagi penilaian terhadap kebenaran dan kepalsuan. Yang terakhir yaitu aksiologis. Aksiologis ini adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan nilai seperti etika, estetika, atau agama. Aksiologi komunikasi berbicara tentang sejauh mana partisipan komunikasi menerapkan logika, etika, dan estetika dalam proses komunikasinya. Materi yang kelima yaitu strukturalisme. Nah, di sini membahas tentang strukturalisme merupakan suatu gerakan pemikiran filsafat yang mempunyai pokok pikiran bahwa semua masyarakat dan kebudayaan mempunyai suatu struktur yang sama dan tetap. Ciri khas dari strukturalisme ialah pemusatan pada deskripsi keadaan aktual objek melalui penyelidikan, penyingkapan sifat-sifat intrinsiknya yang tidak terikat oleh waktu, dan penetapan hubungan antara fakta atau unsur-unsur sistem tersebut melalui pendidikan. Selanjutnya materi yang keenam yaitu membahas tentang prinsip dalam etika komunikasi, landasan berdasar teori dari Aristoteles dan Plato yaitu etos, patos, dan logos. Yang pertama di sini ada etos. Etos dapat diartikan sebagai etika, yaitu etika dalam keilmuan. Hal ini memberikan landasan dan batasan serta rambu-rambu keadaan para ilmuwan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian menjadi hal yang teramat penting kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang kedua ada patos. Patos ini adalah sebagai sebuah rasa atau emosi yang ada dalam diri manusia, yang notabene akan terus memiliki rasa terkait dengan keindahan dan penghargaan. Kemudian atas dasar rasa ini manusia memiliki kemampuan untuk dapat meningkatkan dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuannya. Yang ketiga yaitu logos. Logos ini dapat diartikan sebagai logika, merupakan bagian dari filsafat yang memberikan pedoman kepada para ilmuwan untuk senantiasa mengambil keputusan secara rasional atau fakta. Keputusan ini diambil berdasarkan kajian, pertimbangan, serta argumen-argumen yang logis yang dapat diuji kebenarannya. Materi yang ketujuh yaitu membahas tentang poststrukturalisme. Nah, poststrukturalisme ini adalah metode dekonstruktif yang mencoba melakukan suatu rekonstruksi tentang pandangan metafis atau konseptual yang diarahkan pada tulisan, metabahasa, dan subjektivitas. Berbicara tentang poststrukturalisme, maka poststrukturalisme ini tidak dapat dipisahkan dari strukturalisme. Nah, poststrukturalisme sangat erat terkait dengan hubungan antar manusia, hubungan dengan dunia, dan perilaku praktis yang menghasilkan makna. Masuk pada materi yang ke-9 yaitu etika komunikasi. Menurut Profesor Dr. Frans Magnus Suseno di sini ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan dalam tindakan manusia. Di sini ada beberapa menurut para ahli, yaitu menurut James J. Spillane SJ dan menurut Mariani dan Ludigdo. Selanjutnya jenis-jenis etika. Di sini ada etika umum. Yang pertama ada etika umum. Etika umum adalah etika yang membahas mengenai kondisi dasar dan umum
Tindakan manusia secara etis, standar bertindak secara etis ini kemudian dijadikan acuan. Selanjutnya yaitu etika khusus. Etika khusus di sini ada dua, yaitu etika individual. Etika individual ini yaitu etika khusus yang mencakup standar dan acuan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Misalnya, seorang manusia harus paham bagaimana menghargai dirinya sendiri dengan tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri. Yang kedua yaitu etika sosial. Nah, etika sosial di sini yaitu etika khusus yang mencakup standar dan acuan sikap manusia terhadap orang lain, lingkungan dan publik sebagai anggota dari masyarakat sosial. Misalnya, seorang manusia harus memahami bagaimana bersikap kepada orang lain. Dalam etika komunikasi selanjutnya ada aliran etika. Nah, aliran etika di sini ada 3 macam, yaitu teologis. Teologis di sini adalah etika inti, tujuan atau akibat dari sesuatu. Jadi etika ini menyatakan bahwa walaupun manusia sudah memiliki niat baik dalam menyatakan dalam bertindak, tetap saja harus diiringi dengan tujuan akhir yang baik juga. Selanjutnya yaitu egoisme. Dalam egoisme ini manusia memiliki kecenderungan untuk mempertahankan diri dengan hal-hal yang menguntungkan bagi dirinya sendiri dan tidak memperdulikan orang lain. Egoisme ini adalah mementingkan kepentingan dan urusan pribadi di atas kepentingan orang lain untuk mengejar tujuan pribadi. Selanjutnya yaitu utilitarisme, diambil dari kata Latin utilis yang artinya bermanfaat. Nah, jadi tindakan yang dilakukan oleh manusia di sini yaitu manfaat kepada orang lain, baik untuk diri sendiri dan baik untuk orang lain. Materi yang ke-10 yaitu teori kritis dalam ilmu komunikasi. Teori kritis dalam ilmu komunikasi ini secara khusus teori-teori kritis mempunyai sejarah yang panjang. Dari perjalanan tersebut ada 3 ciri penting yang ada di dalamnya. Pertama, para ilmuwan teori kritis mempercayai perlunya memahami pengalaman nyata masyarakat di dalam sebuah konteks. Kedua, pendekatan-pendekatan teori kritis menguji kondisi-kondisi sosial dan mengungkap tatanan kekuasaan yang menindas. Yang terakhir yaitu teori-teori kritis menciptakan kesadaran yang mengupayakan fusi penggabungan antara tindakan dan teori. Materi yang ke-10 perbedaan etika dan estetika serta moral. Di sini membahas perbedaan etika, etiket dan moral. Etika menyangkut tentang cara dilakukannya suatu perbuatan sekaligus memberi norma dari perbuatan itu sendiri. Sedangkan etiket menyangkut tata cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia. Sedangkan moral adalah kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat. Selanjutnya materi yang ke-11 yaitu perbedaan etika dan etiket serta moral. Nah, di sini sebenarnya pengetahuan tentang etika, etiket dan contohnya ini sudah banyak diketahui. Etika dan etiket adalah suatu yang berkaitan erat dengan adab dan sopan santun sehari-hari. Jadi sangat dibutuhkan pengetahuan akan perbedaan etika, etiket dan moral maupun persamaan beserta contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada beberapa contoh, yaitu contoh etika. Saat kita dilarang untuk mengambil barang orang lain tanpa izin dari yang punya, karena mengambil barang orang lain tanpa izin sama saja dengan mencuri. Contoh dari etiket sendiri, ketika kita menyerahkan sesuatu kepada orang lain, maka wajib menyerahkannya dengan tangan kanan. Apabila menggunakan tangan yang kiri, itu dianggap tidak memiliki etiket. Masuk pada materi yang ke-12 yaitu membahas tentang nilai dasar dalam komunikasi. Di sini ada beberapa nilai dasar dalam komunikasi, yaitu belief. Belief ini adalah kepercayaan. Yang kedua yaitu nilai. Nilai ini diterjemahkan dalam norma atau aturan. Yang ketiga, di dalam norma ada 2, yaitu 1 norma umum dan 2 norma khusus.
Kemudian ada 6 nilai-nilai penting dalam komunikasi. Yang pertama yaitu belas kasih, kerendahan hati, pengertian, kebijaksanaan, akuntabilitas, dan empati. Yang terakhir yaitu materi yang ke-13 membahas tentang kontrak kerja di dalam kelas, filsafat etika komunikasi. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.